Selama 8 tahun, Nadira Putri percaya bahwa dirinya memiliki keluarga yang nyaris sempurna. Seorang suami yang selalu pulang membawa senyum, seorang putri kecil yang menjadi sumber kebahagiaan, dan sebuah rumah yang mereka bangun dari hasil kerja keras bersama. Namun pada suatu pagi, Nadira melihat suaminya membuka pintu mobil untuk perempuan lain. Lelaki itu merapikan kerudung perempuan tersebut dengan lembut, lalu mencium keningnya, tepat seperti ia biasa mencium Nadira sebelum berangkat bekerja. Tetapi pengkhianatan itu ternyata baru permulaan. Perempuan tersebut bukan hanya kekasih rahasia suaminya. Ia juga tunangan Raka Mahendra, tetangga misterius yang sengaja pindah ke sebelah apartemen Nadira untuk membongkar hubungan terlarang mereka. Saat Nadira mulai mencari kebenaran, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suaminya bukan hanya mengkhianati cinta mereka. Diam-diam, lelaki itu telah memasukkan tanda tangannya dan berencana menjadikan rumah keluarga mereka sebagai jaminan demi membangun kehidupan baru bersama perempuan lain. Kini, Nadira harus memilih, tetap diam demi mempertahankan keluarga yang terlihat utuh, atau menghancurkan semua kebohongan itu, meskipun putrinya harus kehilangan sosok ayah yang selama ini sangat dicintainya. Namun, tak seorang pun menduga, ketika semua rahasia akhirnya terbongkar, orang yang paling kejam justru akan memohon kesempatan kedua. Pada Sabtu pagi yang cerah, sinar matahari Surabaya menembus tirai tipis apartemen dan membentuk garis-garis keemasan di lantai ruang keluarga. Dari jendela lantai 23, kota tampak mulai sibuk. Kendaraan bergerak seperti semut di Jalan Mejen Yonoswoyo, sementara menara-menara di kawasan Pakuwon berdiri berkilau di bawah langit biru yang nyaris tanpa awan. Nadira Putri berdiri di depan cermin sambil mengikat rambutnya. Hari itu ia berjanji mengantar putrinya Alia menghadiri bazar amal sekolah. Sejak bangun tidur, anak berusia 8 tahun itu sudah berlari ke sana kemari sambil memastikan semua barang buatannya telah dimasukkan ke dalam kotak. "Bunda, pembatas buku batikku jangan sampai tertinggal," seru Alia dari ruang makan. "Sudah Bunda masukkan, sama gelang manik-manik dan kartu ucapan juga sudah," jawab Nadira. "Yang gambar rumah joglo ada di bagian paling atas." Alia muncul dengan seragam kaos sekolah berwarna kuning dan celana panjang putih. Rambutnya dikepang 2, dihiasi pita kecil. Wajahnya cerah karena semangat. Ia memeluk pinggang ibunya, lalu berkata bahwa hasil penjualan bazar akan digunakan untuk membeli buku bagi sekolah dasar di daerah pesisir. Nadira tersenyum dan mengusap kepala putrinya. Di tengah jadwal kerjanya yang padat sebagai kepala divisi pengadaan sebuah jaringan klinik swasta, akhir pekan bersama Alia merupakan sesuatu yang selalu ia jaga. Ia tidak ingin putrinya tumbuh dengan kenangan tentang orang tua yang hanya sibuk bekerja. Dari kamar utama terdengar suara lemari dibuka. Beberapa saat kemudian, suaminya, Dimas Pratama, keluar dengan kemeja putih dan celana bahan gelap. Rambutnya rapi, jam tangan perak melingkar di pergelangan tangan, dan aroma parfum yang biasa dipakainya memenuhi ruangan. "Kalian berangkat sekarang?" tanyanya. "Iya, kamu jadi tidak ikut?" Nadira balik bertanya. Dimas menghela napas seolah sangat menyesal. Ada calon pembeli dari Jakarta yang hanya bisa bertemu hari ini. Mereka tertarik dengan villa di Batu. Kalau transaksi ini berhasil, komisinya lumayan besar. Alia langsung merajuk. "Ayah selalu ada pertemuan." Dimas berjongkok dan memegang kedua bahu putrinya. "Ayah bekerja supaya nanti Alia bisa masuk sekolah yang bagus. Minggu depan kita makan rawon di tempat favorit Alia ya." "Jangan janji kalau nanti lupa lagi," kata Alia. Ucapan itu terdengar polos, tetapi membuat Nadira memandang suaminya sedikit lebih lama. Belakangan ini Dimas memang sering pulang larut. Ia selalu punya alasan. Pertemuan klien, pengecekan lokasi, atau makan malam dengan investor. Namun selama 8 tahun pernikahan, Nadira tidak pernah menjadi istri yang memeriksa telepon atau menanyai setiap langkah suaminya. Mereka membangun rumah tangga berdasarkan kepercayaan. Setidaknya, begitulah yang selama ini diyakini Nadira. Ketika Dimas mengambil kunci mobil dari meja,
Telepon genggamnya yang terletak di dekat rak sepatu bergetar. Layarnya menyala dan menampilkan nama Bu Rani, klien. Dimas sedang membungkuk memasang sepatu sehingga tidak melihatnya. Nadira sempat membaca potongan pesan yang muncul. "Aku sudah sampai, jangan membuatku menunggu lagi." Hanya satu kalimat, tidak ada kata yang secara jelas menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Namun entah mengapa, dada Nadira terasa sedikit sesak. "Ponselmu?" katanya. Dimas buru-buru mengambil benda itu. Wajahnya tetap tenang. "Bu Rani, klien yang mau lihat villa. Pagi sekali dia sudah sampai." Orang Jakarta kalau urusan investasi memang suka mengejar waktu. Ia tersenyum, lalu mengecup kening Nadira dan pipi Alia. Sikapnya begitu wajar, sehingga Nadira merasa bersalah karena sempat curiga. Setelah Dimas pergi, Nadira membantu Alia membawa 2 kotak besar menuju lift. Saat pintu lift terbuka, seorang lelaki berdiri di dalam. Tubuhnya tinggi, mengenakan kaos polo abu-abu dan celana hitam. Di tangannya ada kantong kertas berisi kopi serta beberapa dokumen yang dijepit dalam map. Nadira mengenal wajahnya. Lelaki itu tinggal di unit sebelah, tetapi hampir tidak pernah berbicara dengan penghuni lain. Namanya Raka Mahendra. Beberapa bulan sebelumnya, ia sering tidak terlihat, lalu mendadak kembali dan menempati apartemennya lagi. Para ibu di grup WhatsApp lantai 23 sering membicarakannya. Ada yang mengatakan ia bekerja untuk perusahaan tambang, ada yang menyebutnya konsultan keamanan, bahkan ada yang menduga ia memiliki bisnis gelap karena sering menerima kiriman dokumen pada malam hari. Nadira tidak terlalu peduli pada gosip seperti itu. Raka menahan pintu lift ketika melihat kotak di tangan mereka. "Biar saya bantu," katanya. "Tidak perlu mas, kami bisa," jawab Nadira. "Kalau kotaknya jatuh di lift, nanti semua penghuni dapat gelang gratis." Alia tertawa. Tanpa menunggu izin, Raka mengambil salah satu kotak dan membawanya masuk. "Om juga tinggal di sebelah rumah kami kan?" tanya Alia. "Betul, tapi sepertinya saya tetangga yang kurang ramah." "Bunda bilang jangan menilai orang sebelum mengenalnya." Nadira memandang putrinya. "Bunda tidak pernah mengatakan Om Raka tidak ramah. Bunda cuma bilang Om Raka aneh karena suka mengetik sampai malam." Wajah Nadira langsung memanas. Raka justru tertawa kecil. "Berarti suara dari tempat saya terdengar sampai sebelah. Maaf. Saya sering memeriksa laporan proyek setelah pulang." "Alia, tidak sopan membicarakan orang seperti itu," tegur Nadira. Raka menggeleng. "Tidak apa-apa. Anak-anak biasanya lebih jujur daripada orang dewasa." Di lobi, Raka tetap membawa kotak hingga ke tempat parkir. Nadira berniat mengucapkan terima kasih lalu pergi. Tetapi Alia bertanya, apakah Raka juga akan datang ke bazar. "Om ada acara?" tanyanya. "Sebenarnya saya hendak membeli beberapa perlengkapan kantor di pusat perbelanjaan yang sama." "Kalau begitu ikut mobil kami saja. Bunda pasti tidak keberatan." Nadira hampir tersedak mendengar putrinya mengambil keputusan sendiri. "Alia?" Raka melirik Nadira lalu berkata, "Saya bisa naik taksi daring, jangan merepotkan." Karena merasa tidak enak, Nadira akhirnya mengatakan bahwa tidak masalah jika tujuan mereka sama. Sepanjang perjalanan, Raka duduk di kursi belakang bersama kotak-kotak bazar. Ia tidak banyak berbicara, tetapi dengan sabar menjawab pertanyaan Alia tentang pekerjaannya. Raka menjelaskan bahwa ia membantu perusahaan memeriksa risiko proyek pembangunan. Ia pernah bekerja di Balikpapan, Samarinda, dan beberapa daerah perkebunan di Kalimantan. Suara ketukan yang kerap terdengar dari apartemennya bukan sesuatu yang misterius. Ia hanya memasang papan contoh dan membongkar maket kerja. "Jadi Om bukan penjahat?" tanya Alia. "Alia," Nadira kembali menegur. Raka tertawa lebih keras. "Sejauh ini belum." Bazar sekolah diadakan di aula sebuah pusat perbelanjaan besar. Suasananya ramai dengan dekorasi merah putih dan kain batik. Setiap kelas memiliki meja sendiri.
Ada yang menjual kue lapis, lemper, keripik tempe, gantungan kunci, tanaman kecil, hingga mainan dari barang bekas. Setelah membantu Alia menata meja, Nadira pergi membeli air minum. Raka mengatakan ia akan menuju toko alat kantor dan mungkin kembali sebelum acara selesai. Nadira baru saja berjalan melewati pintu kaca ketika matanya menangkap sebuah mobil hitam yang sangat dikenalnya. Mobil itu terparkir di area khusus dekat restoran. Ia berhenti. Nomor polisinya sama dengan mobil Dimas. Nadira mencoba berpikir positif. Mungkin Dimas bertemu klien di tempat yang sama. Kawasan itu memang dipenuhi restoran mahal yang sering digunakan untuk rapat bisnis. Namun beberapa detik kemudian, Dimas muncul dari pintu samping gedung bersama seorang perempuan muda. Perempuan itu mengenakan blus krem, celana panjang putih, serta kerudung berwarna coklat muda yang tertata elegan. Dimas berjalan sangat dekat dengannya. Di tangan perempuan itu ada sebuah map dan kotak kecil berwarna hijau. Dimas membukakan pintu mobil. Sebelum perempuan itu masuk, ia menyerahkan sebuah amplop tebal lalu menyentuh bahunya. Perempuan itu tersenyum. Setelah melihat ke kanan dan kiri, Dimas merapikan ujung kerudungnya dengan gerakan lembut yang terlalu pribadi untuk dilakukan kepada seorang klien. Kemudian, ia mencium kening perempuan itu. Dunia Nadira seakan berhenti. Suara kendaraan, pengumuman dari pengeras suara, dan percakapan orang-orang di sekitarnya menghilang. Yang tersisa hanya pemandangan suaminya berdiri di hadapan perempuan lain dengan tatapan yang selama ini Nadira kira hanya diberikan kepadanya. Tangannya gemetar. Botol air yang dipegangnya hampir jatuh. "Nadira?" Suara Raka terdengar dari belakang. Nadira tidak menjawab. Ia masih menatap mobil Dimas yang mulai bergerak keluar dari area parkir. Raka mengikuti arah pandangannya. Ketika melihat perempuan di dalam mobil, wajahnya seketika berubah. Kantong belanja di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai. "Kamu mengenalnya?" tanya Nadira dengan suara serak. Raka tidak segera menjawab. Rahangnya menegang. Matanya mengikuti mobil itu hingga menghilang di tikungan. "Namanya bukan Rani," katanya akhirnya. Nadira menoleh tajam. "Namanya Keisha Anindita." "Siapa dia?" Raka menarik napas panjang, seolah setiap kata yang akan diucapkannya terasa seperti pecahan kaca. "Perempuan yang baru saja masuk ke mobil suamimu adalah tunanganku." Nadira menatapnya tanpa berkedip. Ia ingin tertawa dan mengatakan bahwa semua itu pasti salah paham. Namun ekspresi Raka tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. "Tidak mungkin." "Saya berharap begitu." Nadira meraih kunci mobil dari dalam tas. "Saya harus mengikuti mereka." Raka menahan lengannya. "Alia masih di bazar." Kalimat itu membuat Nadira tersadar. Putrinya berada beberapa puluh meter dari sana, menjual pembatas buku sambil tersenyum, tanpa mengetahui bahwa kehidupan keluarganya baru saja retak. Nadira menutup mata sejenak. Dadanya naik turun. "Kita jemput Alia," katanya. "Setelah itu, saya ingin tahu mereka pergi kemana." Raka tidak bergerak. "Kamu mau ikut atau tidak?" tanya Nadira. Tatapan Raka menjadi keras. "Saya ikut, tapi kamu harus berjanji tidak melakukan sesuatu yang membahayakan Alia." Nadira tidak menjawab. Ia hanya berjalan cepat menuju aula. Beberapa menit kemudian, Alia duduk di kursi belakang dengan wajah bingung karena bazarnya belum selesai. Nadira mengatakan ada urusan keluarga yang mendesak. Raka duduk di kursi depan sambil membuka aplikasi pelacak pada telepon genggamnya. "Kamu melacak tunanganmu?" tanya Nadira. "Keisha menggunakan mobil saya selama saya bekerja di Kalimantan. Perangkat pelacaknya belum dilepas." Titik di layar bergerak menuju jalan tol arah selatan. "Batu," gumam Raka.
Ada apa di sana? Raka menatap lurus ke depan. Ada rumah yang saya beli untuk kami setelah menikah. Nadira mencengkeram kemudi. Mobil mereka melaju meninggalkan Surabaya. Di belakang, Alia duduk diam sambil memeluk tas kecilnya. Anak itu mungkin belum mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu ibunya sedang berusaha menahan badai. Perjalanan menuju Batu biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam jika lalu lintas lancar. Namun pada akhir pekan, kendaraan memenuhi jalan menuju kawasan wisata. Bus pariwisata, mobil keluarga, dan sepeda motor bergerak rapat di sepanjang jalur yang menanjak. Udara panas Surabaya perlahan berganti menjadi sejuk. Nadira tidak mengeluh tentang kemacetan. Tangannya terus mencengkeram kemudi, matanya terpaku pada mobil-mobil di depan. Sesekali Raka melihat layar telepon untuk memastikan titik pelacak masih bergerak. Alia duduk di belakang dengan headphone terpasang, tetapi tidak ada musik yang diputar. Ia hanya berpura-pura sibuk agar tidak ditanya. Sejak meninggalkan pusat perbelanjaan, Nadira belum menjelaskan apapun. "Berapa lama kalian bertunangan?" tanya Nadira setelah hampir setengah jam membisu. 8 bulan. Kalian sudah saling mengenal sejak kapan? Hampir 4 tahun. Nadira tertawa hambar. 4 tahun. Saya bersama Dimas hampir 11 tahun. 8 tahun sebagai suami istri. Raka menyandarkan kepala ke kursi. Lamanya waktu tidak menjamin seseorang benar-benar mengenal pasangannya. Kamu baru tahu sekarang? Saya mulai curiga 2 bulan lalu. Keisha semakin sulit dihubungi. Dia mengatakan sedang sibuk mengurus proyek desain interior. Setiap saya meminta panggilan video, dia selalu punya alasan. Lalu kamu pulang tanpa memberitahu. Saya ingin memberi kejutan. Ternyata justru saya yang mendapat kejutan. Raka menceritakan bahwa 3 minggu lalu ia pulang dari Kalimantan lebih cepat. Ia membawa cincin yang telah diperbaiki ukurannya dan kain tenun Dayak sebagai hadiah untuk ibu Keisha. Namun ketika sampai di apartemen Keisha, tempat itu kosong. Petugas keamanan mengatakan Keisha jarang pulang dan sering dijemput oleh mobil hitam. Raka tidak langsung menuduh. Ia berusaha mencari penjelasan. Melalui tanda terima parkir dan informasi dari seorang teman, ia mengetahui bahwa Keisha beberapa kali bertemu pria yang bekerja di bidang properti. Pria itu adalah Dimas. "Kenapa kamu pindah ke unit sebelah kami?" tanya Nadira. Raka tidak segera menjawab. "Jangan bilang kebetulan." "Bukan kebetulan." Nadira menginjak rem karena kendaraan di depan berhenti mendadak. Ia menoleh dengan sorot tajam. "Kamu menyelidiki keluarga saya?" "Saya ingin memastikan siapa Dimas. Saya mengetahui alamatnya dari dokumen transaksi lama. Ketika unit sebelah kosong, saya menyewanya selama 3 bulan. Kamu mengawasi kami?" "Saya mengawasi dia, bukan kamu dan Alia. Bedanya tipis." Raka menerima kemarahan itu tanpa membela diri. Nadira merasakan campuran jijik, takut, dan marah. Ia tidak tahu siapa yang lebih buruk, suaminya yang terbohong, atau lelaki asing yang sengaja tinggal di sebelah rumahnya untuk mengintai. "Setelah ini jangan ikut campur lagi," kata Nadira. "Kalau kamu memang menginginkannya, saya akan berhenti. Tapi setidaknya hari ini, kita harus memastikan apa yang terjadi." "Apalagi yang perlu dipastikan?" "Saya melihat dia mencium perempuan lain. Barangkali lebih dari sekedar hubungan pribadi." Nadira menatapnya. "Keisha sempat meminta salinan dokumen rumah saya di Batu," lanjut Raka. "Katanya untuk mengurus renovasi. Beberapa minggu kemudian, saya menemukan rancangan kerjasama usaha atas nama perusahaan yang tidak pernah saya kenal." "Kamu pikir Dimas terlibat?" "Saya belum punya bukti." Mereka tiba di sebuah kawasan perumahan villa di lereng Batu menjelang sore. Udara dingin membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Rumah-rumah bergaya modern berdiri berjajar di balik pagar batu. Titik pelacak berhenti di ujung jalan. Raka menunjuk sebuah rumah 2 lantai dengan dinding putih dan aksen kayu gelap. Halamannya belum selesai. Beberapa tumpukan batu alam masih terbungkus plastik.
Di sisi kanan terparkir mobil Dimas dan mobil milik Raka yang selama ini digunakan Keisha. "Ini rumahmu?" tanya Nadira. "Secara hukum masih milik saya." "Dan mereka menggunakan tempat ini?" Raka mengangguk perlahan. Nadira mematikan mesin. Ia membuka sabuk pengaman, tetapi tangan Raka menahan pintu. "Alia tetap di mobil." "Saya tahu." "Jangan langsung masuk dengan emosi. Jangan mengatur saya." Alia membungkuk dari kursi belakang. "Bunda mau kemana?" Nadira menoleh. Melihat wajah putrinya, kemarahan di dadanya sedikit mereda. "Bunda hanya mau berbicara sebentar. Alia di sini bersama Om Raka ya?" "Ayah ada di rumah itu?" Pertanyaan tersebut membuat Nadira terdiam. "Alia melihat mobil ayah," lanjut anak itu. Nadira memaksakan senyum. "Bunda akan menjemput ayah." Ia turun. Setiap langkah menuju pintu terasa berat. Dari dalam rumah terdengar musik pelan. Ada bayangan bergerak di balik tirai lantai bawah. Nadira menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan sekali lagi. Tetap tidak ada yang membuka. Ia mencoba gagang pintu, tetapi terkunci. Raka datang dari belakang. "Saya bilang tunggu di mobil," kata Nadira. "Alia sedang menonton video. Pintu mobil terkunci dan saya bisa melihatnya dari sini." Raka memasukkan kode pada panel samping pintu. Lampu indikator berubah hijau, tetapi sebelum ia menekan gagang, Nadira menahan tangannya. "Kamu mau masuk?" "Ini rumah saya. Kalau kita masuk dan melihat mereka bersama, apa yang akan berubah?" Raka menatap Nadira. "Setidaknya kita tidak lagi hidup dari dugaan. Saya tidak perlu melihat lebih jauh." Tiba-tiba, Nadira merasa seluruh keberaniannya lenyap. Ia telah mengejar mereka sejauh itu. Tetapi ketika pintu terbuka, bayangan tentang apa yang mungkin ada di dalam terasa lebih menyakitkan daripada ketidakpastian. Ia mundur. "Saya mau pulang." "Nadira, saya sudah melihat cukup banyak." Raka menatap pintu rumah, lalu kembali memandang Nadira. Setelah beberapa saat, ia mengunci kembali panel dan berjalan bersamanya menuju mobil. Alia tidak bertanya ketika ibunya masuk. Nadira menyandarkan dahi pada kemudi. Air mata mengalir tanpa suara. Raka mengambil alih kemudi untuk perjalanan pulang. Malam itu, Dimas tidak kembali ke apartemen. Ia mengirim pesan singkat bahwa pertemuan dengan klien berlangsung lebih lama dan ia harus menginap di Malang. Nadira membaca pesan itu berulang kali sambil duduk di tepi ranjang. Kebohongan tersebut begitu sederhana. Selama bertahun-tahun, mungkin Dimas telah menggunakan kalimat serupa tanpa pernah dicurigai. Sekitar pukul 9, Alia masuk membawa 2 cangkir susu hangat. 1 untuk dirinya, 1 untuk ibunya. "Bunda sakit?" tanyanya. "Tidak." "Tapi Bunda menangis." Nadira menarik Alia ke pelukannya. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi putrinya belum pantas memikul kesalahan orang dewasa. "Bunda hanya lelah." "Karena ayah." Nadira menutup mata. Alia menyandarkan kepala di bahunya. "Kalau Bunda sedih, Alia bisa tidur di sini." Mereka akhirnya berbaring bersama. Alia tertidur sambil menggenggam tangan Nadira. Namun Nadira tidak dapat memejamkan mata. Setiap kali mencoba, ia melihat Dimas merapikan kerudung Keisha dan mencium keningnya. Pukul 1 dini hari, terdengar ketukan pelan dari pintu depan. Nadira mengintip melalui kamera. Raka berdiri di luar membawa sebuah map. "Ada apa?" tanyanya setelah membuka pintu sedikit. "Saya menemukan sesuatu. Saya tidak mau membahasnya sekarang. Ini tentang rumahmu." Nadira membuka pintu lebih lebar. Raka menunjukkan foto beberapa dokumen. Salah satunya berisi nomor sertifikat hak milik dan alamat apartemen Nadira. Di bagian atas
tercantum nama sebuah perusahaan pembiayaan. Dari mana kamu mendapatkannya? Dokumen ini tersimpan di komputer rumah batu. Keisha memindainya 2 minggu lalu. Itu tidak mungkin. Sertifikat apartemen ada di brankas. Siapa yang memegang kuncinya? Nadira teringat bahwa Dimas mengetahui kode brankas. Dokumen ini belum menjadi perjanjian resmi, kata Raka. Tapi ada rancangan pengajuan kredit dengan rumahmu sebagai jaminan. Untuk apa? Nilainya hampir 3 miliar rupiah. Nadira membaca nama perusahaan pemohon. PT Arunika Living Concept. Nama direktur yang tercantum adalah Keisha Anindita. Dimas tidak pernah menyebut perusahaan ini, karena mungkin dia tidak ingin kamu mengetahuinya. Nadira merasa mual. Selama ini, ia dan Dimas membayar apartemen tersebut bersama-sama. Sebagian besar uang muka bahkan berasal dari tabungan Nadira sebelum menikah. Jika Dimas mencoba menjadikannya jaminan tanpa persetujuannya, berarti pengkhianatan itu bukan hanya menyangkut perasaan. Ia masuk ke kamar kerja dan membuka lemari arsip. Sertifikat asli masih berada di tempatnya. Namun ketika memeriksa map berisi surat pajak dan dokumen pembelian, ia menemukan satu kejanggalan. Ada salinan kartu identitasnya yang telah dilegalisasi. Di sudut bawah terdapat tanda tangan yang menyerupai miliknya. Nadira tahu ia tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Keesokan paginya, Dimas pulang membawa oleh-oleh apel batu dan keripik tempe. Ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia membangunkan Alia, membuatkan roti bakar, lalu bertanya apakah bazarnya menyenangkan. Nadira memperhatikannya dari meja makan. "Bagaimana pertemuanmu?" tanyanya. "Bagus, calon pembeli tertarik dengan vilanya." "Siapa nama klienmu?" "Bu Rani." "Nama lengkapnya?" Dimas berhenti mengaduk kopi. Kenapa tiba-tiba bertanya? Penasaran saja. "Rani Kusumawati." Nadira hampir tersenyum mendengar betapa mudah kebohongan itu keluar. "Perusahaan apa?" "Dia investor pribadi." "Bukan PT Arunika Living Concept?" Sendok di tangan Dimas jatuh mengenai cangkir. Hanya sepersekian detik, tetapi Nadira melihat kepanikan dalam matanya. "Apa itu?" tanya Dimas. "Kamu pasti lebih tahu." Dimas menatap Alia, lalu memaksakan tawa. "Mungkin kamu salah membaca nama perusahaan dari berkas saya." "Kenapa salinan KTP saya ada tanda tangan palsu?" Wajah Dimas mengeras. Ia berdiri dan menyuruh Alia masuk kamar. Anak itu memandang kedua orang tuanya dengan cemas, tetapi akhirnya pergi. Setelah pintu kamar tertutup, Dimas menurunkan suara. "Kamu membongkar berkas saya? Jawab pertanyaan saya." "Semua itu untuk investasi keluarga." "Investasi keluarga siapa?" "Keluarga kita atau keluarga yang sedang kamu rencanakan dengan Bu Rani palsu itu?" Dimas membeku. Nadira mengeluarkan telepon dan memperlihatkan foto dirinya bersama Keisha. Untuk pertama kalinya, topeng tenang suaminya retak. "Kamu mengikuti saya?" "Saya melihatmu secara kebetulan." Dimas berjalan mendekat. "Kamu tidak tahu apa-apa." "Kalau begitu jelaskan." "Itu urusan bisnis." "Apakah mencium kening klien juga bagian dari bisnis properti?" Dimas mengepalkan tangan. Ia tidak memukul, tetapi sikap tubuhnya berubah. Suaranya menjadi rendah dan dingin. "Jangan membuat masalah sebelum kamu memahami situasinya. Masalahnya sudah kamu buat sejak lama." Dimas meraih tas kerja dan pergi sambil membanting pintu. Beberapa menit kemudian, telepon Nadira bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor suaminya. "Jangan ikut campur dalam urusan dokumen. Kalau kamu memaksaku, kamu bisa kehilangan rumah ini." Nadira membaca pesan itu
sambil berdiri di ruang makan yang masih dipenuhi aroma kopi. Di meja, apel batu yang dibawa Dimas tergeletak rapi seperti simbol perhatian seorang suami. Namun pagi itu, Nadira akhirnya memahami bahwa benda yang tampak manis dari luar dapat menyimpan rasa paling pahit di dalamnya. Selama 2 hari berikutnya, Dimas tidak pulang ke apartemen. Ia hanya menghubungi Alia melalui panggilan video dan mengatakan bahwa pekerjaannya sedang sangat sibuk. Kepada putrinya ia tersenyum, membuat lelucon, dan berjanji akan membelikan sepatu baru. Seolah-olah percakapan kasar dengan Nadira tidak pernah terjadi. Nadira menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia mengantar Alia ke sekolah, bekerja di kantor pusat klinik, menghadiri rapat, dan memeriksa kontrak pemasok obat. Dari luar tidak ada yang berubah. Namun setiap kali layar telepon menyala, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Selama bertahun-tahun bekerja dalam pengadaan, Nadira terbiasa membaca kontrak dan mencari celah dalam dokumen. Ia tahu kemarahan tidak akan menyelamatkan rumah atau tabungannya. Ia membutuhkan bukti. Pada Senin sore, Nadira menemui seorang notaris bernama Bu Salma, kenalan lama ibunya. Kantornya berada di sebuah ruko sederhana di kawasan Dukuh Kupang. Setelah memeriksa dokumen yang dibawa Nadira, Bu Salma menggeleng. Kalau apartemen ini dibeli selama pernikahan, tindakan hukum terkait penjualan atau jaminan semestinya membutuhkan persetujuan kedua belah pihak, katanya. Bagaimana kalau tanda tangan saya dipalsukan? Itu tindak serius. Tapi kita harus memastikan dokumen mana yang sudah diajukan dan mana yang baru rancangan. Apakah dia bisa mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan saya? Secara legal seharusnya tidak. Namun kalau ada pihak yang bekerja sama atau lalai memeriksa, masalah bisa terjadi. Nadira menunjukkan salinan dokumen yang ditemukan Raka. Bu Salma menyesuaikan kacamatanya. Perusahaan ini baru didirikan 6 bulan lalu. Direktur utamanya Kesha Anindita, tetapi ada nama komisaris yang disamarkan melalui perusahaan lain. Bisa diketahui siapa? Perlu penelusuran. Nadira pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di depan apartemen, Raka sedang memasang papan kecil pada sebuah maket bangunan. Pintu unitnya terbuka dan aroma kopi hitam keluar dari dalam. Saya sudah berbicara dengan notaris, kata Nadira. Raka meletakkan alatnya. Apa katanya? Belum ada bukti bahwa kredit sudah cair. Itu kabar baik. Belum tentu, Dimas mengancam saya. Raka menatapnya serius. Ancaman seperti apa? Nadira menunjukkan pesan. Kamu harus menyimpannya. Saya tahu. Dan jangan bertemu dia sendirian. Nadira merasa jengkel. Saya tidak butuh penjaga. Saya tidak bilang kamu lemah. Tapi kamu bertindak seolah saya tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Raka terdiam, lalu mengangguk. Baik, saya minta maaf. Sikapnya yang tidak membantah membuat kemarahan Nadira mereda. Ia menyadari Raka juga sedang berhadapan dengan pengkhianatan, tetapi lelaki itu hampir tidak pernah berbicara tentang perasaannya sendiri. Mengapa kamu begitu tenang? Tanya Nadira. Karena kalau saya mengikuti kemarahan, saya mungkin sudah melakukan sesuatu yang saya sesali. Kamu tidak ingin menemui Kesha? Ingin, setiap hari. Lalu kenapa tidak? Saya ingin mengetahui apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Kalau saya hanya datang untuk berteriak, mereka akan menghapus jejak. Pada malam yang sama, Dimas akhirnya pulang. Alia sudah tidur. Nadira duduk di ruang keluarga dengan map dokumen di meja. Dimas melepaskan sepatu dan menatapnya. Kita perlu bicara. Saya juga berpikir begitu. Ia duduk berhadapan dengan Nadira. Wajahnya tampak lelah, tetapi tidak ada rasa bersalah di sana. Hubungan saya dengan Kesha tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya. Bagaimana saya seharusnya memikirkannya? Dia rekan bisnis. Kami memang dekat. Sedekat apa? Dimas menghela napas. Saya sedang berada di bawah tekanan besar. Bisnis properti menurun. Ada beberapa transaksi yang gagal. Kesha membantu saya mendapatkan investor. Dengan imbalan apa?
Kamu selalu melihat segala sesuatu seperti kontrak. Karena selama ini kamu memperlakukan pernikahan kita seperti kontrak yang bisa dimanipulasi. Dimas menatapnya tajam. Kamu tidak pernah memahami beban saya. Kamu punya pekerjaan tetap, gaji bulanan, fasilitas kantor. Saya harus mengejar komisi setiap bulan. Lalu itu menjadi alasan untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain. Saya tidak bilang begitu. Tetapi kamu juga tidak menyangkalnya. Keheningan memenuhi ruangan. Akhirnya Dimas berkata, "Saya memang membuat kesalahan." Nadira menahan napas. Ia menunggu permintaan maaf. Tetapi Dimas melanjutkan dengan nada berbeda. "Namun kamu juga punya bagian dalam masalah ini. Kamu terlalu sibuk bekerja. Setiap pulang, yang kamu bicarakan hanya Alia, sekolah, dan urusan rumah. Kamu sudah lama tidak melihat saya sebagai laki-laki." Kalimat itu menghantam Nadira lebih keras daripada pengakuan tentang perselingkuhan. Dimas sedang berusaha menjadikan dirinya korban dari pengkhianatan yang ia lakukan sendiri. "Jadi ini salah saya?" "Saya hanya mengatakan, kita sama-sama punya kekurangan." "Tidak, saya mungkin punya kekurangan sebagai istri, tetapi keputusan untuk berbohong adalah keputusanmu." Dimas berdiri. "Saya tidak mau berdebat. Kita belum selesai. Saya sudah lelah." Nadira ikut berdiri dan meletakkan dokumen perusahaan di hadapannya. "Batalkan pengajuan kredit." Dimas melihat berkas itu, lalu mendongak. "Dari mana kamu mendapatkannya?" "Tidak penting." "Raka?" Nadira terkejut karena Dimas langsung menyebut nama tersebut. "Saya tahu dia bukan tetangga biasa," kata Dimas. "Dia mantan tunangan Keisha." "Masih tunangan?" "Hubungan mereka sudah lama selesai." "Menurut Keisha atau menurutmu?" Dimas menyambar dokumen dari tangan Nadira. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan." "Saya tahu rumah kita akan dijadikan jaminan. Itu untuk menutup kewajiban bisnis sementara. Setelah proyek berjalan, semuanya akan kembali." "Tanpa memberitahu saya?" "Saya akan menjelaskannya kalau waktunya tepat." "Waktu yang tepat adalah setelah uang cair." Nadira mencoba mengambil kembali dokumen. Dimas menepis tangannya. Gerakannya terlalu kuat hingga Nadira mundur dan membentur sisi meja. Suara benda jatuh terdengar dari lorong. Alia berdiri di dekat pintu kamar sambil memegang botol minum. Wajahnya pucat. "Ayah mendorong Bunda?" Dimas langsung berubah. "Tidak sayang, Bunda hanya terpeleset." Alia melihat. Nadira berdiri tegak meski pinggangnya sakit. "Masuk kamar dulu, Nak." Alia tidak bergerak. Dimas mendekati anaknya, tetapi Alia mundur. Gerakan kecil itu membuat wajah Dimas menegang. "Lihat akibatnya," katanya kepada Nadira. "Kamu membuat anak kita takut kepada ayahnya." "Kamu yang membuatnya takut." Dimas meraih lengan Nadira. "Jangan bicara seperti itu di depannya." Nadira berusaha melepaskan diri. "Lepaskan!" Ketika Dimas tidak melepaskan, terdengar ketukan keras dari pintu depan. Beberapa detik kemudian, suara Raka terdengar. "Nadira, semuanya baik-baik saja." Dimas melepaskan tangan istrinya dan membuka pintu dengan kasar. "Jangan ikut campur urusan keluarga saya." Raka berdiri di depan bersama dua petugas keamanan gedung. "Saya mendengar suara benturan dan anak menangis." "Keluar dari sini." Salah satu petugas bertanya apakah ada masalah. Nadira ingin mengatakan tidak agar keadaan tidak membesar. Namun ketika melihat Alia memeluk dirinya sendiri di lorong, ia mengubah keputusan. "Suami saya menarik dan mendorong saya," katanya. Dimas menoleh dengan mata terbelalak. "Nadira." Petugas keamanan meminta Dimas menenangkan diri dan meninggalkan unit untuk sementara. Dimas marah, tetapi karena kehadiran saksi, ia tidak berani melakukan apapun. Sebelum pergi, ia menatap Nadira. "Kamu akan menyesali ini." Pintu menutup. Alia berlari memeluk ibunya. Tubuh kecilnya gemetar. Nadira berjongkok dan meminta maaf berulang kali.
Raka tetap berdiri di luar. Ia tidak masuk sebelum Nadira mempersilahkan. Malam itu Alia tidur di kamar ibunya. Setelah anak tersebut terlelap, Nadira duduk di balkon bersama Raka. Lampu kota terlihat indah, tetapi tidak lagi memberikan rasa nyaman. "Saya seharusnya tidak membiarkan Alia melihat semua itu," kata Nadira. "Kamu tidak membuat Dimas melakukan kekerasan. Kalau saya diam, mungkin tidak terjadi pertengkaran. Kalau kamu terus diam, dia akan merasa bebas melakukannya lagi." Nadira menatap tangannya. Bekas merah dari genggaman Dimas mulai terlihat. 8 tahun, katanya lirih. "Selama 8 tahun, dia tidak pernah menyentuh saya dengan kasar. Saya selalu berpikir, apapun kekurangannya, dia ayah dan suami yang baik. Orang sering menunjukkan wajah aslinya ketika kehilangan kendali. Kamu terdengar seperti sudah sering melihatnya. Pekerjaan saya membuat saya bertemu banyak orang yang tampak terhormat di depan, tetapi melakukan hal berbeda saat tidak diawasi." Raka mengeluarkan sebuah flash drive. "Saya menemukan salinan percakapan surel dari komputer rumah batu. Keisha dan Dimas membahas pencairan pinjaman. Ada juga rencana menggunakan sebagian dana untuk membuka studio interior dan membeli unit apartemen baru." "Atas nama siapa?" "Keisha." Nadira tertawa getir. "Jadi rumah saya dijadikan jaminan agar mereka bisa membeli rumah lain." "Belum terjadi, kamu masih bisa menghentikannya." Pagi berikutnya, Nadira mengambil cuti. Ia memindai semua dokumen penting dan mengirim salinannya kepada Bu Salma. Ia juga mengganti kode brankas, memblokir akses Dimas ke rekening bersama, serta meminta bank memberi tanda khusus pada setiap pengajuan atas namanya. Menjelang siang, sebuah pesan masuk dari Dimas. "Kalau kamu terus mempermalukan saya dan melibatkan orang lain, saya akan memastikan kamu keluar dari apartemen itu tanpa membawa apapun." Nadira tidak membalas. Ia menyimpan tangkapan layar dan meneruskannya kepada pengacara. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui pengkhianatan suaminya, ia tidak menangis. Nadira membawa Alia tinggal sementara di rumah kakaknya, Ratna, di kawasan Rungkut. Rumah itu tidak besar, tetapi hangat. Di teras terdapat pot bunga melati dan cabai rawit. Setiap pagi, aroma nasi goreng buatan Ratna memenuhi dapur, disusul suara penjual sayur yang lewat sambil membunyikan klakson kecil. Alia tampak lebih tenang di sana. Ia bermain bersama dua sepupunya, mengerjakan tugas sekolah di meja makan, dan sesekali membantu Ratna membuat dadar jagung. Namun setiap malam, ia tetap bertanya, kapan mereka akan kembali ke apartemen dan apakah ayah akan datang. Nadira selalu memberikan jawaban yang hati-hati. Ia tidak ingin menanamkan kebencian terhadap Dimas. Pada saat yang sama, ia tidak ingin berbohong. "Ayah dan bunda sedang menyelesaikan masalah orang dewasa," katanya. "Apakah ayah masih sayang Alia?" "Tentu, tetapi menyayangi seseorang juga harus ditunjukkan dengan sikap yang baik." "Kalau ayah minta maaf, bunda akan pulang." Pertanyaan itu membuat Nadira terdiam. Maaf tidak selalu membuat semuanya kembali seperti sebelumnya. Di kantor, Nadira berusaha tetap profesional. Namun, rekan-rekannya mulai menyadari perubahan dirinya. Ia lebih sering melamun dan beberapa kali salah menyebut nomor kontrak. Atasannya, Dr. Maya, memanggilnya ke ruang kerja. "Kalau kamu membutuhkan cuti lebih panjang, ambillah," kata perempuan itu. "Saya masih bisa bekerja." "Saya tidak meragukan kemampuanmu, tapi kamu tidak harus selalu tampak kuat." Ucapan itu hampir membuat Nadira menangis. Selama ini, ia terbiasa menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Ia mengatur pekerjaan, rumah, jadwal sekolah, pembayaran, dan kebutuhan keluarga. Ketika hidupnya sendiri berantakan, ia tidak tahu bagaimana meminta pertolongan. Sore itu, Raka menghubunginya. Ia mengatakan telah menemukan hubungan antara perusahaan Keisha dengan salah satu kantor pemasaran tempat Dimas bekerja.
Beberapa uang komisi yang seharusnya masuk ke perusahaan dialihkan melalui rekening konsultan fiktif. Ini bukan hanya soal hubungan mereka, kata Raka saat bertemu Nadira di sebuah kedai kopi. Kamu yakin Dimas melakukan penggelapan? Saya tidak menggunakan kata itu sebelum ada pemeriksaan resmi. Tetapi pola transaksinya mencurigakan. Kamu memperoleh semua ini bagaimana? Dari dokumen yang tersimpan di komputer rumah saya dan beberapa catatan publik perusahaan. Kamu menyelidiki terlalu jauh. Karena Kesha menggunakan properti saya tanpa izin dan melibatkan nama saya dalam rancangan usaha. Nadira mengaduk kopi susu gula aren di hadapannya tanpa meminumnya. Saya ingin bertemu Kesha, katanya. Raka menggeleng. Tidak perlu. Saya tidak meminta izin. Dia akan memutarbalikan semuanya. Saya ingin mendengar dari mulutnya sendiri. Kesha akhirnya setuju bertemu di sebuah restoran kecil dekat Tunjungan. Ia datang mengenakan tunik biru tua dan kerudung abu-abu. Penampilannya sederhana, bahkan lembut. Sulit membayangkan perempuan seperti itu terlibat dalam kebohongan besar. Nadira duduk sendirian. Raka menunggu di mobil sesuai permintaannya. Kesha tersenyum tipis. Saya tidak menyangka Mbak Nadira akan menghubungi saya. Jangan memanggil saya seolah kita teman. Senyumnya memudar. Saya ingin tahu, sejak kapan hubunganmu dengan Dimas dimulai? Hubungan saya dan Mas Dimas tidak sesederhana yang Mbak pikirkan. Semua orang yang berbohong mengatakan hal yang sama. Kesha menarik napas. Mas Dimas sudah lama tidak bahagia. Dia memberitahumu begitu. Dia merasa tidak dihargai di rumah. Mbak terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nadira menatap perempuan itu tanpa marah. Kata-katanya persis seperti yang diucapkan Dimas. Apakah dia juga mengatakan akan menceraikan saya? Kesha diam. Apakah dia bilang apartemen kami hampir sepenuhnya dibayar olehnya? Wajah Kesha berubah sedikit. Dia mengatakan rumah tangga kalian hanya bertahan demi anak, jawabnya. Dan kamu percaya? Saya mencintainya. Bukankah kamu bertunangan dengan Raka? Hubungan kami sudah lama kosong. Apakah Raka mengetahuinya? Kesha menunduk. Nadira menahan rasa muak. Mari bicara soal perusahaanmu. Kesha langsung menegang. Apa maksud Mbak? PT Arunika Living Concept. Kredit 3 miliar. Rumah saya sebagai jaminan. Itu urusan bisnis Mas Dimas. Namamu tercantum sebagai direktur. Kesha meraih gelas air. Tangannya sedikit gemetar. Dana itu untuk proyek studio interior. Mas Dimas bilang semua dokumen rumah sudah disetujui. Disetujui oleh siapa? Istrinya. Nadira tersenyum dingin. Saya tidak pernah menyetujuinya. Kesha tampak terkejut. Namun keterkejutannya tidak sepenuhnya meyakinkan. Mas Dimas menunjukkan surat kuasa. Dengan tanda tangan palsu. Kesha menelan ludah. Saya tidak tahu. Lalu kenapa dalam surelmu kamu menulis bahwa pencairan harus dilakukan sebelum saya menyadari perubahan sertifikat? Kesha membeku. Nadira tidak memiliki surel dengan kalimat persis seperti itu. Ia hanya menguji reaksinya. Saya tidak pernah menulis begitu. Berarti ada surel lain yang memang membahas saya. Kesha sadar telah terjebak. Ia berdiri. Saya tidak perlu menjelaskan apapun. Nadira juga berdiri. Benar, kamu bisa menjelaskannya kepada pihak perusahaan dan penyidik kalau nanti diperlukan. Kesha mendekatkan wajahnya. Mbak pikir Mas Dimas akan kembali kepada Mbak setelah ini. Dia sudah tidak mencintai Mbak. Nadira merasakan sakit, tetapi tidak menunjukkannya. Saya tidak datang untuk merebutnya kembali. Saya datang untuk mengambil kembali hidup saya.
Keisha pergi dengan langkah cepat. Di mobil, Raka bertanya apakah pertemuan berjalan baik. "Tidak," jawab Nadira. "Tapi saya mendapatkan cukup banyak." Ia menunjukkan telepon yang merekam percakapan. Raka memandangnya dengan kagum. "Kamu sengaja memancingnya." "Saya bekerja di bagian pengadaan. Saya bertemu penjual yang berbohong hampir setiap hari." Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Nadira tersenyum sungguhan. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Malamnya, Dimas datang ke rumah Ratna. Ia berdiri di depan pagar sambil memanggil Nadira. Ratna hendak mengusirnya, tetapi Nadira keluar agar keributan tidak menarik perhatian tetangga. Dimas tampak marah. "Kamu menemui Keisha?" "Saya berhak." "Kamu mengancamnya." "Saya hanya menanyakan soal dokumen." "Kamu tidak tahu berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk proyek itu." "Uang siapa?" Dimas mendekat. "Jangan merusak semuanya karena rasa cemburu." Nadira tertawa tidak percaya. "Kamu menjadikan rumah kita jaminan, memalsukan tanda tangan saya, lalu menyebut ini kecemburuan?" "Dengar, saya bisa mengembalikan semuanya jika proyek berjalan. Batalkan sekarang." "Tidak bisa." "Tidak mau atau tidak bisa?" Dimas tidak menjawab. Dari dalam rumah, Alia muncul di balik pintu. Ketika melihat ayahnya, wajahnya sempat cerah, tetapi ia tidak berlari mendekat seperti biasanya. Dimas melihat perubahan itu. "Alia, kemari." Anak itu tetap berdiri di samping Ratna. "Nadira, kamu memengaruhi anak saya." "Saya tidak pernah berbicara buruk tentangmu." "Lalu kenapa dia takut?" "Karena dia melihatmu mendorong saya." Dimas memijat dahinya. "Saya kehilangan kendali sekali." "Satu kali sudah cukup." "Apa yang kamu mau?" "Perceraian, pembatalan semua dokumen, dan perlindungan hak Alia." Wajah Dimas berubah pucat. "Kamu serius?" "Sangat. Kita sudah membangun keluarga selama bertahun-tahun. Kamu yang menghancurkannya." Dimas menatap Alia, lalu kembali menatap Nadira. Untuk sesaat, tampak seolah ia akan memohon, namun kesombongannya lebih kuat. "Kamu akan menyesal. Hidup sebagai perempuan bercerai tidak semudah yang kamu bayangkan." Nadira menjawab dengan suara tenang. "Lebih sulit hidup dengan orang yang setiap hari membuat saya meragukan diri sendiri." Dimas pergi. 2 hari kemudian, masalah mereka membesar. Kantor Dimas melakukan pemeriksaan internal setelah menerima laporan mengenai transaksi mencurigakan. Nadira tidak tahu siapa yang mengirim laporan pertama, tetapi Raka mengakui bahwa ia menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan propertinya. Pada saat bersamaan, Keisha menghilang. Kantor studionya tutup, teleponnya tidak aktif. Uang dari salah satu rekening perusahaan dipindahkan ke beberapa rekening lain. Dimas menghubungi Nadira berkali-kali, tetapi ia tidak menjawab. Malam itu, Raka datang ke rumah Ratna. Wajahnya terlihat lebih lelah daripada biasanya. "Keisha mengambil uang yang dikumpulkan untuk proyek," katanya. "Berapa?" "Hampir 1,5 miliar rupiah." "Uangmu juga?" "Sebagian." Nadira memandangnya. "Kamu baik-baik saja?" Raka tersenyum getir. "Saya kehilangan rumah impian, uang, dan perempuan yang saya kira akan menjadi istri saya. Tapi anehnya, yang paling berat bukan itu." "Lalu apa?" "Mengetahui bahwa saya menggunakanmu untuk mengungkap semuanya." "Kamu tidak memaksa Dimas berbohong. Tetapi saya mendekatimu dengan tujuan tertentu. Setidaknya kamu mengakuinya." Raka menunduk. "Kalau saya tidak tinggal di sebelahmu, mungkin kamu belum mengetahui apapun. Dan Dimas mungkin sudah berhasil menjaminkan rumah kami." Raka mengangkat wajah. Nadira berkata, "Saya marah karena kamu mengawasi keluarga saya.
Tetapi saya lebih marah kepada diri sendiri karena selama ini memilih tidak melihat tanda-tandanya. Kamu tidak bersalah karena mempercayai suamimu. Nadira menatap halaman. Hujan tipis mulai turun, membasahi daun melati di teras. Saya tidak ingin hidup saya berakhir hanya sebagai perempuan yang dikhianati, katanya. Tidak akan. Bagaimana kamu tahu? Karena kamu masih berdiri ketika orang lain berharap kamu jatuh. Pertemuan untuk membahas perceraian diadakan di sebuah restoran hotel yang tenang. Nadira sengaja memilih tempat umum agar Dimas tidak bisa meninggikan suara atau melakukan sesuatu yang kasar. Ia datang bersama Bu Salma dan seorang pengacara. Raka tidak duduk bersama mereka. Ia menunggu di lobi karena Nadira ingin menyelesaikan urusan tersebut sebagai keputusannya sendiri. Dimas datang terlambat hampir 30 menit. Penampilannya jauh berbeda dari lelaki rapi yang biasa berangkat kerja setiap pagi. Wajahnya kusut, janggut tipis tumbuh tidak teratur, dan lingkaran gelap terlihat di bawah matanya. Ia duduk tanpa menyapa pengacara. Kita tidak perlu melibatkan banyak orang, katanya kepada Nadira. Kita memerlukan saksi dan dokumen yang jelas. Saya ingin bicara berdua. Tidak. Dimas menghela napas panjang. Keisha menipu saya. Nadira tidak bereaksi. Dia mengambil uang perusahaan dan uang pribadi saya. Saya juga baru tahu dia berhubungan dengan beberapa pria lain. Lalu, saya mengakui saya salah. Karena dia menipumu. Karena saya meninggalkan keluarga. Apakah kamu akan mengaku salah jika Keisha tidak membawa uangmu? Dimas terdiam. Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Saya kehilangan akal, katanya akhirnya. Saya tergoda oleh sesuatu yang baru. Tetapi sekarang saya sadar, kamu dan Alia adalah hal terpenting dalam hidup saya. Nadira menatapnya dengan tenang. Beberapa minggu lalu, mendengar kalimat itu mungkin akan membuatnya goyah. Sekarang ia dapat melihat ketakutan di balik kata-kata Dimas. Lelaki itu tidak takut kehilangan cinta. Ia takut kehilangan rumah, keluarga, dan citra sebagai pria sukses. Apakah kamu mencintai kami ketika memalsukan tanda tangan saya? Saya tidak memalsukan. Staf yang mengurus dokumen. Tapi kamu tahu, saya berada dalam tekanan. Apakah tekanan juga membuatmu mendorong saya? Dimas menurunkan pandangan. Pengacara Nadira meletakkan beberapa lembar dokumen di meja. Isinya rancangan kesepakatan perceraian, pengaturan hak asuh, pembatalan transaksi atas apartemen, serta tanggung jawab finansial Dimas kepada Alia. Dimas membaca cepat lalu menggeleng. Saya tidak akan melepaskan hak saya sebagai ayah. Tidak ada yang meminta kamu berhenti menjadi ayah, kata Nadira. Tetapi pertemuan dengan Alia harus dilakukan dengan aman sampai dia tidak lagi takut. Dia takut karena kamu menjauhkan saya. Dia melihat sendiri apa yang terjadi. Dimas membanting kertas ke meja, tetapi segera mengendalikan diri karena beberapa tamu menoleh. Ini tidak adil. Tidak adil adalah ketika seseorang kehilangan rumah karena tanda tangannya dipalsukan. Saya sudah menghentikan pengajuan kredit. Karena perusahaan pembiayaan menolaknya setelah menerima pemberitahuan hukum. Dimas tampak terkejut. Ia tidak menyangka Nadira mengetahui perkembangan itu. Rumah itu juga milik saya. Bagianmu akan diselesaikan secara hukum. Kamu tidak boleh menggunakannya sebagai senjata. Wajah Dimas mengeras. Kamu sekarang merasa kuat karena Raka ada di belakangmu? Nadira menatap langsung ke matanya. Saya kuat karena akhirnya berhenti menunggu kamu berubah. Dimas tertawa pendek. Jangan berpura-pura. Kamu dan dia pasti sudah punya hubungan. Jangan mengukur orang lain dengan kebiasaanmu sendiri. Apa kamu pikir dia tulus? Dia mendekatimu untuk membalas dendam kepada Keisha. Saya tahu. Jawaban itu membuat Dimas kehilangan kata-kata. Nadira melanjutkan. Perbedaan antara kamu dan Raka adalah dia mengakui motifnya
sebelum saya mempercayainya. Kamu berbohong setelah saya memberikan seluruh kepercayaan saya. Pembicaraan berlangsung hampir 2 jam. Pada awalnya, Dimas menolak semua syarat. Namun setelah pengacara menjelaskan kemungkinan laporan pidana terkait pemalsuan dokumen dan ancaman, sikapnya berubah. Ia akhirnya menyetujui pembatalan semua transaksi. Hak asuh utama akan berada pada Nadira. Dimas tetap dapat bertemu Alia pada waktu yang disepakati, tetapi untuk beberapa bulan pertama pertemuan harus didampingi anggota keluarga. Ketika diminta menandatangani, tangan Dimas gemetar. "Apakah benar-benar tidak ada kesempatan?" tanyanya. Nadira melihat lelaki yang pernah menemaninya makan nasi pecel di warung kecil saat mereka belum punya apa-apa. Ia mengingat Dimas yang menunggu di luar ruang bersalin, menangis ketika pertama kali menggendong Alia, dan bekerja keras membeli rumah pertama mereka. Kenangan itu nyata, namun pengkhianatan dan kekerasan juga nyata. Masa lalu yang baik tidak dapat menghapus bahaya pada masa kini. "Kesempatan itu ada berkali-kali sebelum kamu memilih berbohong," jawab Nadira. Dimas menandatangani. Setelah pertemuan, Nadira berjalan menuju lobi dengan langkah perlahan. Begitu melihat Raka, kekuatan yang ia pertahankan sepanjang pembicaraan seolah menguap. Ia duduk di sofa dan menutup wajah. "Sudah selesai?" tanya Raka. Nadira mengangguk. Raka duduk di sampingnya, tetapi tidak menyentuhnya. Ia hanya menunggu. "Saya kira saya akan merasa lega," kata Nadira. "Ternyata saya merasa kosong." "Karena kamu tidak hanya mengakhiri pernikahan, kamu juga melepaskan masa depan yang pernah kamu bayangkan." Nadira menurunkan tangan. "Kamu selalu punya kalimat yang terdengar masuk akal." "Saya membaca terlalu banyak laporan psikologi proyek." Ia tertawa kecil. Nadira pun tersenyum meski matanya basah. Beberapa hari kemudian, Dimas resmi diberhentikan dari perusahaan. Pemeriksaan menemukan bahwa ia telah memanipulasi catatan komisi dan menggunakan identitas beberapa konsultan untuk memindahkan dana. Sebagian uang memang digunakan untuk proyek Keisha, sebagian lagi untuk menutup utang pribadi. Keisha akhirnya ditemukan di Bali. Ia tidak ditangkap saat itu karena sengketa keuangan masih dalam proses, tetapi beberapa pihak melaporkannya. Raka tidak pergi menemuinya. Ia menyerahkan semuanya kepada pengacara. Suatu sore, Keisha menghubungi Nadira dari nomor baru. "Saya minta maaf," katanya. "Untuk apa?" "Semua yang terjadi." "Apakah kamu menyesal karena menyakiti saya atau karena rencanamu gagal?" Keisha menangis. Ia mengatakan Dimas telah berjanji akan menikahinya. Ia merasa hidupnya juga hancur. Nadira mendengarkan tanpa simpati berlebihan, tetapi juga tanpa memakinya. "Kamu bukan satu-satunya orang yang ditipu Dimas," kata Keisha. "Itu tidak membuat pilihanmu benar." "Saya tahu." "Kalau benar tahu, bertanggung jawablah atas apa yang kamu lakukan. Jangan meminta saya menghiburmu." Nadira menutup telepon. Pada akhir bulan, ia memutuskan pindah ke Yogyakarta. Jaringan klinik tempatnya bekerja sedang membuka kantor kerjasama dengan sebuah yayasan kesehatan di sana. Dr. Maya menawarkan posisi baru dengan tanggung jawab lebih luas. Ratna awalnya keberatan. Ia khawatir Nadira pergi terlalu cepat. Namun Nadira merasa Surabaya dipenuhi terlalu banyak jejak kehidupan lamanya. Ia ingin Alia memulai kembali di tempat yang lebih tenang. Ketika Nadira memberitahu Raka, lelaki itu hanya mengangguk. "Kapan berangkat?" 2 minggu lagi." "Apakah Alia setuju?" Dia sedih meninggalkan sepupunya, tapi tertarik dengan sekolah barunya. Raka menatap cangkir kopinya. "Bagus." Nadira merasa sedikit kecewa karena reaksinya begitu datar. Ia tidak tahu apa yang diharapkannya. Permintaan agar ia tetap tinggal. Pengakuan bahwa Raka akan merindukannya. Pikiran itu membuatnya merasa bersalah. Ia baru saja keluar dari pernikahan yang rusak. Ia tidak boleh mencari perlindungan dengan tergesa-gesa pada lelaki lain.
Hari kepindahan tiba pada pagi yang mendung. Barang-barang mereka tidak banyak. Sebagian furnitur tetap berada di apartemen sampai penyelesaian pembagian aset selesai. Raka membantu membawa koper ke mobil. Alia memeluknya erat. "Om harus datang ke Yogyakarta," katanya. "Nanti kalau Om ada pekerjaan di sana." "Jangan cuma bilang nanti," Raka tersenyum. "Baik, Om akan berusaha." Alia masuk ke mobil. Nadira dan Raka berdiri saling berhadapan. Banyak hal ingin ia katakan, tetapi semuanya terasa tidak tepat. "Terima kasih," ujar Nadira. "Untuk apa?" "Karena membantu saya mengetahui kebenaran. Saya juga ikut membuat semuanya lebih rumit." "Kebenaran memang sering rumit," Raka mengangguk. "Jaga dirimu dan Alia." "Kamu juga." Nadira membuka pintu mobil, tetapi sebelum masuk ia berbalik. "Raka?" "Ya?" "Berhenti menyalahkan diri sendiri karena rencana awalmu. Yang menentukan akhir semua ini bukan rencanamu, melainkan pilihan kami masing-masing." Raka memandangnya lama. "Saya akan mencoba mengingatnya." Mobil bergerak meninggalkan kompleks apartemen. Dari kaca spion, Nadira melihat Raka masih berdiri di tempat yang sama, hingga sosoknya mengecil dan akhirnya hilang. Alia melambaikan tangan dari jendela. Nadira menatap jalan di depan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak tahu seperti apa hidupnya bulan depan. Anehnya, ketidakpastian itu tidak lagi menakutkan. Setahun kemudian, kehidupan Nadira di Yogyakarta telah menemukan iramanya sendiri. Ia dan Alia tinggal di sebuah rumah sewaan kecil di daerah Sleman. Rumah itu memiliki halaman dengan pohon jambu air, teras sederhana, dan dapur yang selalu beraroma teh melati pada pagi hari. Tidak semewah apartemen mereka di Surabaya, tetapi tempat itu terasa lebih hidup. Setiap pagi, suara azan dari musala dekat rumah membangunkan Nadira sebelum alarm. Ia menyiapkan sarapan, biasanya nasi hangat dengan telur dadar, tempe goreng, atau bubur ayam yang dibeli dari penjual keliling. Alia berangkat sekolah dengan sepeda bersama anak tetangga. Nadira bekerja sebagai kepala operasional pengadaan untuk Yayasan Kesehatan yang mengelola klinik keliling di beberapa kabupaten. Pekerjaan itu membawanya mengunjungi Kulon Progo, Gunung Kidul, hingga daerah lereng Merapi. Ia merasa apa yang dilakukannya memiliki arti lebih besar daripada sekedar memenuhi target perusahaan. Perceraiannya dengan Dimas telah resmi selesai 6 bulan sebelumnya. Pembagian aset berlangsung panjang, tetapi apartemen berhasil dijual secara sah. Bagian Nadira cukup untuk membeli rumah kecil jika suatu hari ia siap menetap. Dimas masih bertemu Alia setiap 2 bulan. Pada awalnya pertemuan dilakukan di rumah Ratna dengan pendampingan. Belakangan hubungan mereka mulai sedikit membaik. Dimas mendapatkan pekerjaan sebagai agen pemasaran di perusahaan yang lebih kecil dan menjalani konseling pengendalian emosi. Nadira tidak tahu apakah Dimas benar-benar berubah. Ia tidak lagi merasa bertanggung jawab untuk memastikan hal itu. Yang terpenting, Alia merasa aman. Raka sesekali mengirim pesan, biasanya singkat. Ia menanyakan sekolah Alia, pekerjaan Nadira, atau mengirim foto makanan ketika sedang bepergian. Pernah suatu kali, ia mengirim gambar semangkuk soto Banjar dan menulis bahwa rasa soto itu mengingatkannya pada perdebatan Alia tentang makanan paling enak di Indonesia. Mereka tidak pernah membahas perasaan secara langsung. Nadira menghargai jarak itu. Setelah pernikahan yang membuatnya mempertanyakan naluri sendiri, ia membutuhkan waktu untuk membangun kembali kepercayaan terhadap dirinya. Pada bulan Agustus, sekolah Alia mengadakan festival kemerdekaan sekaligus bazar amal. Halaman sekolah dihiasi bendera merah putih. Anak-anak mengikuti lomba makan kerupuk, memasukkan pensil ke botol, dan membawa kelereng dengan sendok. Para orang tua menjual gudeg, bakpia, sate ayam, serta hasil kerajinan siswa.
Alia membuat miniatur rumah panggung dari kardus untuk dilelang. Hasilnya akan disumbangkan kepada sekolah di daerah yang terkena longsor. Nadira membantu menjaga stand ketika kepala sekolah mengumumkan kedatangan perwakilan perusahaan yang mendukung renovasi bangunan. Beberapa pria masuk melalui gerbang, membawa gulungan gambar dan kotak peralatan. Di antara mereka ada sosok tinggi dengan kemeja biru tua. Nadira mengenalinya bahkan sebelum wajahnya terlihat jelas. Raka. Alia yang pertama kali menyadari kehadirannya. Anak itu berteriak lalu berlari menembus kerumunan. "Om Raka!" Raka membungkuk dan memeluknya. "Wah, sekarang sudah tinggi." "Om terlambat 1 tahun." "Om perlu alasan pekerjaan supaya bisa datang." Nadira berjalan mendekat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tetapi ia berusaha bersikap biasa. "Kamu tidak memberitahu akan datang," katanya. "Kalau memberitahu bukan kejutan." "Kamu masih suka membuat kejutan yang mencurigakan." Raka tersenyum. Kali ini tidak ada pelacak mobil atau penyamaran sebagai tetangga. Perusahaan Raka ternyata mendapat kontrak untuk melakukan pemeriksaan keamanan pada beberapa gedung sekolah. Setelah menjual rumah di Batu, ia membangun firma konsultasi kecil bersama 2 mantan rekan kerjanya. Bisnisnya berkembang perlahan. Mereka menghabiskan siang di festival. Raka membantu Alia menjaga stand, membeli terlalu banyak kupon makanan, dan kalah dalam lomba memasukkan paku ke botol. Alia menertawakannya hingga hampir menjatuhkan es dawet yang dipegangnya. Menjelang sore, hujan turun tipis. Para pengunjung berteduh di bawah tenda. Nadira dan Raka berdiri di dekat lapangan sambil memandangi anak-anak yang masih bermain. "Kamu terlihat berbeda," kata Raka. "Lebih tua, lebih tenang." "Kamu juga." "Saya memang selalu tenang," Nadira tertawa. Tidak ketika pertama kali melihat Keisha masuk ke mobil Dimas. Wajah Raka menjadi muram sesaat. Saya hampir lupa rasanya." "Apakah kasusnya selesai?" "Sebagian besar. Uang saya tidak kembali semuanya, tapi saya sudah berhenti mengejarnya." "Keisha?" "Terakhir saya dengar, dia bekerja di sebuah toko furnitur. Kami tidak pernah berbicara lagi." Mereka terdiam. "Nadira," kata Raka kemudian, "saya ingin meminta maaf sekali lagi." "Untuk hal yang sama?" "Saya mendekatimu karena ingin membongkar hubungan mereka. Saat itu saya tidak memikirkan akibatnya bagi kamu dan Alia. Kalau kamu tidak datang, kebenaran tetap akan muncul dengan cara lain." "Mungkin. Dan mungkin saat itu rumah saya sudah hilang." Raka menatap hujan. "Saya hanya tidak ingin kamu mengingat saya sebagai bagian dari masa buruk itu." Nadira memandangnya. "Saya tidak mengingatmu seperti itu." "Lalu sebagai apa?" Pertanyaan tersebut membuat suasana berubah. Nadira bisa saja memberikan jawaban ringan, tetapi ia tahu Raka menunggu kejujuran. Sebagai seseorang yang datang dengan alasan salah, lalu memilih melakukan hal yang benar. Raka tersenyum perlahan. Alia berlari menghampiri mereka sambil membawa 3 kupon. "Nanti malam kita ke Malioboro ya," katanya. Nadira mengangkat alis. "Bukankah kamu sudah lelah?" "Belum. Om Raka belum pernah makan sate kere bersama kita." "Sate kere itu Solo, bukan Malioboro," kata Raka. "Yang penting ada sate." Raka menatap Nadira. "Saya tidak keberatan kalau Bunda mengizinkan." Nadira menyadari ia sedang diberi ruang untuk memilih. Tidak ada bujukan, tekanan, atau janji besar. "Baik," katanya. "Tapi jangan pulang terlalu malam. Besok Alia sekolah." Malam itu, mereka berjalan di antara lampu-lampu jalan Malioboro. Pedagang menjajakan batik, gelang kayu, kaos, dan makanan. Suara musisi jalanan bercampur dengan percakapan wisatawan. Alia berjalan di tengah sambil menggandeng tangan Nadira dan Raka. Sesekali, ia menarik mereka ke kios yang menarik perhatiannya. Mereka makan sate di angkringan,
minum wedang ronde, dan duduk di bangku sambil melihat Andong lewat. Nadira merasa suasana itu sederhana, tetapi menenangkan. Ketika Alia sibuk memilih gantungan kunci, Raka berkata pelan, "Saya ingin datang lagi, bukan karena pekerjaan." Nadira tidak langsung menjawab. "Saya tidak meminta keputusan sekarang," lanjutnya. "Saya tahu kamu membutuhkan waktu. Bagaimana kalau saya tidak pernah siap? Berarti saya harus menerima. Bagaimana kalau saya sulit percaya? Saya tidak akan meminta kamu percaya hanya karena saya mengatakan sesuatu." Nadira menatapnya. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Raka tersenyum tipis. "Tidak banyak. Saya akan hadir ketika diizinkan, pergi ketika diminta, dan membiarkan waktu menunjukkan siapa saya." Dahulu, Dimas sering memberi Nadira janji indah. Ia menjanjikan rumah lebih besar, liburan keluarga, masa depan nyaman, dan kesetiaan. Semua kata itu pernah terdengar meyakinkan. Raka tidak menjanjikan apapun. Anehnya, justru itulah yang membuat Nadira merasa aman. Alia kembali membawa gantungan kunci berbentuk bunga melati. "Ini untuk Bunda," katanya. "Melati itu kecil, tapi wanginya kuat." Nadira menerima hadiah itu dan memeluk putrinya. Mereka melanjutkan perjalanan. Di ujung jalan, lampu kendaraan membentuk garis panjang. Angin malam membawa aroma arang, jahe, dan hujan yang baru reda. Nadira tidak tahu apakah hubungannya dengan Raka akan berakhir sebagai cinta, persahabatan, atau hanya kenangan baik setelah masa sulit. Ia tidak lagi terburu-buru memberi nama pada setiap perasaan. Yang ia tahu, hidupnya tidak berakhir ketika pernikahannya runtuh. Ia masih memiliki Alia, pekerjaan yang dicintainya, rumah yang perlahan dibangun kembali, serta dirinya sendiri yang kini jauh lebih berani. Saat Raka mengulurkan tangan untuk membantunya menyeberang, Nadira sempat ragu. Kemudian ia menerimanya. Bukan sebagai janji, bukan sebagai pengganti seseorang, hanya sebagai langkah kecil menuju sesuatu yang baru. Mereka berjalan bertiga di bawah cahaya Malioboro. Di belakang mereka ada masa lalu yang tidak bisa dihapus. Di depan mereka ada jalan panjang yang belum diketahui ujungnya. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak merasa takut pada ketidakpastian itu. Ia menyadari bahwa hati yang pernah pecah bukan berarti kehilangan kemampuan untuk mencintai. Kadang-kadang, retakan justru membuat seseorang melihat cahaya yang sebelumnya tertutup. Dan malam itu, di tengah keramaian Yogyakarta, Nadira membiarkan cahaya tersebut masuk perlahan.